Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Mirsa dimanapun berada, rahimakumullah, pada kajian kita ini kita akan sama-sama belajar tentang Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Kitabul Jami' dari Bulughul Maram adalah kitab yang posisinya berada pada bagian terakhir dari Bulughul Maram. Seperti kita ketahui bersama, Bulughul Maram yang judul aslinya adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam adalah kumpulan dalil-dalil, hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam bahasan hukum. Atau kalau sebagian ulama menyederhanakan bahwa Bulughul Maram adalah kumpulan hadis-hadis yang berhubungan dengan bahasan hukum. Urutan dan sistematikanya seperti yang umum pada buku-buku fikih. Dimulai dari Thaharah, kemudian sholat, dan bahasan-bahasan fikih ibadat. Setelah selesai sampai dengan bahasan haji, baru masuk ke fikih muamalat. Dimulai dari kitabul buyu', lalu kitabul nikah, terus sampai dengan terakhir adalah kitabul itq, masalah perbudakan, memerdekakan budak dan seterusnya. Nah, setelah bahasan yang berhubungan dengan adillatil ahkam, bahasan-bahasan hukum selesai, selanjutnya ditutup dengan bahasan dengan judul Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Nah, sepintas kalau melihat isi bab-babnya yang ada, Kitabul Jami' ini seperti tidak berhubungan dengan kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya berhubungan dengan bahasan fikih. Jelas bahasannya. Di Kitabul Jami' bahasannya lebih fokus ke bahasan akhlak, bahasan adab, termasuk bahasan doa dan zikir. Sementara di kitab-kitab sebelumnya, sampai sebelum Kitabul Jami', mulai dari Thaharah, sholat, sampai dengan Kitabul Itq, itu jelas bahasannya berhubungan dengan bahasan fikih. Ya, jelas berhubungan dengan bahasan fikih. Maka ketika orang melihat sepintas tidak berhubungan, lalu mencoba untuk mencari penjelasan. Apa pertimbangan atau apa alasan kenapa ini diletakkan di belakang? Jadi, setelah Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyusun dengan sistematika khusus, ada bab-bab yang berhubungan dengan fikih ibadat. Dan yang kedua, bab-bab yang berhubungan dengan fikih muamalat. Ada fikih ibadat mulai dari Thaharah, sholat, janaiz, zakat, siyam, kemudian haji. Masuk ke bahasan fikih muamalat, ada kitabul buyu', lalu nikah. Setelah itu dilanjutkan dengan beberapa bahasan yang berhubungan dengan fikih muamalat. Baik itu berhubungan dengan tolak, lalu ada jinayat, ada bahasan tentang jihad. Kemudian kitabul at'imah, lalu kitabul aiman wan nuzur, ada qadha dan al-itq. Setelah semua bahasan yang berhubungan fikih yang merupakan adillatul ahkam, hadis-hadis yang dijadikan dalil dalam bahasan-bahasan tersebut, bahasan-bahasan hukum. Lalu masuk ke Kitabul Jami' yang di dalamnya ada 6 bab. Nah, kalau lihat isinya dari 6 bab tersebut, Kitabul Jami' sesuai dengan namanya Al-Jami' itu artinya yang mengumpulkan. Mengumpulkan sekian banyak bab. Bab yang berhubungan dengan adab, al-birri wassilah, az-zuhdu wal wara', lalu ada bab tentang ancaman dari akhlak yang tercela, anjuran untuk berakhlak terpuji, lalu ditutup dengan bahasan tentang zikir dan doa. Seakan-akan, dan ini penjelasan sebagian ulama, seakan-akan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin mengisyaratkan kepada para penuntut ilmu yang telah belajar hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum,
agar menghiasi dirinya juga dengan akhlak, dengan adab, dengan zuhud dan wara'. Berusaha untuk menjauhi segala akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Dan jangan lupa untuk selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menghiasi thalibul ilmi setelah belajar. Maka kalau seseorang memiliki ilmu dibarengi juga dengan akhlak dan adab seperti ini, insya Allah akan menghiasi perjalanan kehidupannya. Sehingga kita akan melihat kedalaman ilmu dibarengi dengan keindahan akhlak, kemuliaan akhlak. Tidak seperti yang mungkin terjadi pada kasus-kasus tertentu, pada tempat tertentu, ada yang baru belajar tetapi tidak beradab. Bahkan ada yang sampai tidak beradab kepada orang yang pernah mengajarkannya. Baik itu mengajarkan di awal-awal proses belajarnya, atau mengajarkan pada cabang-cabang ilmu tertentu. Nah, ini yang dinamakan dengan Kitabul Jami'. Dan Kitabul Jami' ini letaknya di bahasan terakhir dari Bulughul Maram. Jadi kalau yang punya Bulughul Maram tentu otomatis punya Kitabul Jami'. Karena satu kesatuan dan tidak terpisah. Artinya kalau kita punya Bulughul Maram, jelas dari pertama toharoh, sholat, janais, dan seterusnya pasti ditutup dengan Kitabul Jami'. Ini cetakan yang standar dan semuanya pasti punya. Tetapi belakangan ada yang mencoba untuk memisahkan, membahas dalam ulasan dan bahasan yang terpisah khusus untuk Kitabul Jami'. Karena dirasa begitu pentingnya bahasan tentang adab, bahasan tentang kebajikan atau albir, bahasan tentang silaturahim, bahasan tentang zuhud dan wara', menjauhi dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dari akhlak yang terpuji, kemudian membasahi lisannya dan hati dengan zikir dan doa. Sehingga ketika kita menyebut misalnya Bulughul Maram jumlah hadisnya 1562, atau mungkin ada penomoran yang lain yang sedikit berbeda, jelas yang dimaksud adalah sampai dengan akhir Kitabul Jami'. Jadi akhir Kitabul Jami' itu adalah penutup dari Bulughul Maram, yaitu pada hadis kalimatani khafifatani alal lisan, habibatani ilar rahman, dan seterusnya. Itu hadis tentang subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Nah, inilah kira-kira gambaran tentang Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Dan Kitabul Jami' ini ketika dipisahkan, ada yang dicetak terpisah dalam bentuk buku-buku. Ada yang ukurannya buku saku, Kitabul Jami'. Bahkan sekarang ini di Play Store kita bisa dapati ada aplikasi Kitabul Jami'. Ya, aplikasi Kitabul Jami' di Play Store bisa kita download dan ringan karena isinya tidak berat. Artinya tidak berat di handphone karena tidak membebani memori. Cukup dengan masukkan kata kunci Kitabul Jami', kita akan temukan aplikasinya. Selanjutnya, penjelasan atau syarah dari Kitabul Jami' ini sampai hari ini memang tidak sebanyak kalau kita mendapati Bulughul Maramnya. Jadi kalau kita masuk ke aplikasi atau misalnya masuk ke Play Store, kita masuk ke dengan kata kunci syarah Kitabul Jami', yang ada adalah terjemah Bulughul Maram atau Kitabul Jami'-nya itu sendiri, bukan dalam bentuk syarahnya atau penjelasan lengkap dari hadis pertama hakul muslimi alal muslim sampai hadis terakhir kalimatani khafifatani alal lisan. Nah, itu sebabnya kenapa dirasakan perlu untuk menghadirkan syarah atau penjelasan Kitabul Jami'. Demikian pengantar tentang Kitabul Jami'. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran singkat kepada kita semua apa itu Kitabul Jami', lalu di mana posisi Kitabul Jami' dalam Bulughul Maram,
kemudian kenapa kita merasa perlu untuk menghadirkan penjelasannya. Mudah-mudahan ulasan singkat ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk bisa mempelajari Kitabul Jami dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya setelah dipahami dan jika memungkinkan sekaligus dihafal, kemudian kita amalkan. Wallahu a'lam.